Halo sahabat Artatama, berjumpa lagi di channel Artatama TV. Sahabat Artatama TV, jangan lupa like, share, subscribe dan jangan lupa hidupkan lonceng notifikasi biar gak ketinggalan info dari kita. Penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Jampitsus. Kejaksaan Agung menetapkan Harvey Moise sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi tata niaga timah wilayah izin usaha pertambangan, IUP, PT Timah Terbuka tahun 2015 hingga 2022. Tim penyidik memandang telah cukup alat bukti sehingga kami tingkatkan statusnya sebagai tersangka, yaitu Saudara HM selaku perpanjangan tangan dari PT RBT, kata Direktur Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung Kuntadi, di Jakarta, Rabu. Sebelum ditetapkan sebagai tersangka, penyidik melakukan pemeriksaan terhadap 6 orang saksi, salah satunya Harvey Moise, suami dari artis Sandra Dewi. Usai diperiksa sebagai saksi, dan ditingkatkan statusnya sebagai tersangka berdasarkan alat bukti yang telah dimiliki penyidik. Harvey Moise ditahan selama 20 hari ke depan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Kuntadi menjelaskan, peran Harvey Moise sebagai tersangka ke-16 dalam perkara yang merugikan negara akibat kerusakan lingkungan yang ditimbulkan sebesar Rp271,06 triliun. Sekitar tahun 2018 sampai dengan 2019, Saudara HM menghubungi Direktur Utama PT Timah, yaitu Saudara MRPT alias RZ, dalam rangka mengakomodir kegiatan pertambangan liar di wilayah IUP PT Timah, ujar Kuntadi. Setelah dilakukan beberapa kali pertemuan, lanjut Kuntadi, akhirnya disepakati bahwa kegiatan akomodir pertambangan timah liar tersebut adanya di cover dengan sewa menyewa peralatan processing peleburan timah. Yang selanjutnya Harvey Moise menghubungi beberapa smelter, yaitu PT SIP, CVVIP, PT SPS, dan PT Tim untuk ikut serta dalam kegiatan dimaksud. Atas kegiatan tersebut, maka tersangka HM ini meminta para pihak smelter untuk menyisihkan sebagian dari keuntungannya. Diserahkan kepada yang bersangkutan dengan cover pembayaran dana CSR yang dikirim para pengusaha smelter kepada HM melalui QSE yang difasilitasi oleh tersangka HLN, kata Kuntadi. Atas perbuatannya, Harvey Moise disangkakan melanggar pasal 2 ayat 1, Pasal 3 Junto Pasal 18 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Junto Pasal 55 Ayat 1, Pertama KUHP. Hingga kini, penyidik telah menetapkan 16 orang sebagai tersangka. Sehari sebelumnya, Selasa, penyidik menetapkan Krasi Rich Bangka Helena Lim sebagai tersangka. Adapun sejumlah pihak yang sudah ditetapkan sebagai tersangka, RL, selaku General Manager, GM, PT TIN, Bai selaku mantan komisaris CVVIP, Ri selaku Direktur Utama PT SBS, SG alias AU, dan MBG, keduanya selaku pengusaha tambang di Kota Pangkal Pinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Selanjutnya, HT alias AS selaku Direktur Utama CVVIP, perusahaan milik tersangka TN alias AN, MRPT alias RZ selaku Direktur Utama PT Timah Terbuka periode 2016 sampai dengan 2021, alias EML, selaku Direktur Keuangan PT Timah Terbuka periode 2017 sampai dengan 2018. Kemudian, tersangka TN alias AN, tersangka A. Satu orang ditetapkan sebagai tersangka perintangan penyidikan perkara korupsi tata niaga komoditas timah wilayah izin usaha pertambangan, IUP, PT Timah Terbuka periode 2015 sampai dengan 2022, berinisial TT. 5 fakta Harvey Moise suami Sandra Dewi tersangka korupsi komoditas timah. 1. Pakai rompi pink dan langsung ditahan. Pantauan di Gedung Kartika Jampit Mil Kejagung, Jakarta Selatan, Rabu,
Tanggal 27 Maret tahun 2024, Harvey keluar mengenakan rompi tahanan berwarna merah jambu, pink. Dia tampak memakai masker putih. Dikawal oleh petugas keamanan Kejagung, Harvey kemudian langsung digiring petugas Kejagung ke mobil tahanan. Setelah Harvey dibawa oleh mobil tahanan, pihak Kejagung menggelar konferensi pers terkait penetapan tersangka ini. Kejagung mengatakan Harvey langsung ditahan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, Kejari Jaksel. Untuk kepentingan penyidikan yang bersangkutan dilakukan tindakan penahanan di Rutan Salemba Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan untuk 20 hari ke depan. Kata Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus, Jampitsus Kejagung, Kuntadi, di kantor Kejagung, Jakarta Selatan, Rabu, tanggal 27 Maret tahun 2024, malam. 2. Kasus yang jerat Harvey Moise. Kasus yang menjerat Harvey Moise sebagai tersangka sama dengan kasus yang menjerat Crazy Rich Helena Lim. Dia diduga terlibat kasus korupsi tata niaga komoditas timah wilayah izin usaha pertambangan, IUP, PT Timah Terbuka periode 2015 sampai dengan 2022. Setelah dilakukan pemeriksaan secara intensif, tim penyidik memandang telah cukup alat bukti, sehingga yang bersangkutan kita tingkatkan statusnya sebagai tersangka, yaitu Saudara HM, selaku perpanjangan tangan dari PT RBT, ujar Kuntadi. 3. Tersangka ke-16 dan dugaan perannya, Kuntadi mengatakan Harvey jadi tersangka dalam perannya sebagai selaku perpanjangan tangan dari PT RBT. Harvey disebut pernah menghubungi mantan Direktur Utama PT Timah Terbuka tahun-tahun 2016 sampai tahun 2021, MRPT alias RZ. Adapun kasus posisi pada perkara ini, bahwa sekira tahun 2018 sampai dengan 2019. Saudara HM ini menghubungi Direktur Utama PT Timah, yaitu Saudara MRPT atau Saudara RZ dalam rangka untuk mengakomodir kegiatan pertambangan liar di wilayah IUP PT Timah, ucap Kuntadi. Yang bersangkutan dalam kapasitas mewakili PT RBT, namun bukan sebagai pengurus PT RBT, tambahnya. Sebagaimana diketahui, MRPT juga telah ditetapkan tersangka lebih dahulu oleh Kejagung di kasus yang sama. Kuntadi menyebut, usai komunikasi itu, Harvey melakukan pertemuan dengan RZ. Hasil pertemuan itu disepakati kegiatan akomodir pertambangan liar tersebut, adanya dibalut dengan sewa-menyewa peralatan prosesing peleburan timah. Yang selanjutnya tersangka HM ini menghubungi beberapa smelter, yaitu PT SIP, CVVIP, PT SPS, dan PT TIN, untuk ikut serta dalam kegiatan dimaksud, tambah dia. Selanjutnya, tersangka Harvey meminta para pihak smelter untuk menyisihkan sebagian dari keuntungan yang dihasilkan. Keuntungan itu, kata Kuntadi, kemudian diserahkan ke Harvey seolah-olah sebagai dana Corporate Social Responsibility, CSR, yang difasilitasi oleh manajer PT KSE, Helena Lim, HLN, yang sudah menjadi tersangka. Adapun Harvey merupakan tersangka ke-16 dalam kasus ini. Atas perbuatannya, Harvey diduga melanggar ketentuan Pasal 2 Ayat 1, Pasal 3 Jo Pasal 18 UU Tipikor Jo Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP. 4. Kaitan Harvey Moise dengan Helena Lim. Kejagung menuturkan peran Harvey Moise berkaitan dengan peran Helena Lim dalam kasus korupsi tata niaga komoditas timah wilayah IUP PT Timah Terbuka periode tahun 2015 sampai tahun 2022. Kejagung menyebut Harvey menerima uang-uang dari perusahaan swasta yang terlibat pengakomodiran kegiatan pertambangan liar di wilayah IUP PT Timah Terbuka. Uang dari perusahaan-perusahaan swasta tersebut diterima Harvey melalui PT KSE. Pihak dari PT KSE yang memfasilitasi aliran dana tersebut adalah Helena Lim, sang manajer. Kejagung menyebut Harvey memberi instruksi agar perusahaan-perusahaan pemilik smelter menyisihkan keuntungan dari penjualan biji timah yang dibeli PT Timah Terbuka. Dana yang terkumpul, sebut Kejagung, lalu dinikmati Harvey dan para tersangka lainnya. Tersangka HM menginstruksikan kepada para pemilik smelter tersebut untuk mengeluarkan keuntungan bagi tersangka sendiri,
maupun para tersangka lain yang telah ditahan sebelumnya. Dengan dalih dana Corporate Social Responsibility, CSR, kepada tersangka HM melalui PT QSE yang difasilitasi oleh tersangka HLN, Helena Lim, kata Kuntadi. 5. Duduk perkara, awalnya, pada 2018, tersangka ALW selaku Direktur Operasi PT Timah Terbuka periode tahun 2017 sampai tahun 2018 bersama tersangka MRPT selaku Direktur Utama PT Timah Terbuka. Dan tersangka EE selaku Direktur Keuangan PT Timah Terbuka menyadari pasokan biji timah yang dihasilkan lebih sedikit dibandingkan dengan perusahaan smelter swasta lainnya. Hal itu diakibatkan oleh masifnya penambangan liar yang dilakukan dalam wilayah IUPPT Timah Terbuka. Atas kondisi tersebut, tersangka ALW bersama dengan tersangka MRPT dan tersangka EE, yang seharusnya menindak kompetitor, justru menawarkan pemilik smelter untuk bekerja sama dengan membeli hasil penambangan ilegal melebihi harga standar yang ditetapkan oleh PT Timah Terbuka tanpa melalui kajian terlebih dahulu. Guna melancarkan aksinya untuk mengakomodasi penambangan ilegal tersebut, tersangka ALW bersama dengan tersangka MRPT dan tersangka EE menyetujui untuk membuat perjanjian seolah-olah terdapat kerjasama sewa menyewa peralatan processing peleburan timah dengan para smelter. Pasal yang disangkakan kepada tersangka adalah Pasal 2 Ayat 1, dan Pasal 3 Job Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999. Sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo Pasal 55 Ayat 1, Pertama KUHP. Total sudah ada 16 tersangka kasus korupsi yang ditahan dalam kasus ini. Berikut rinciannya. 1. SG alias AU selaku pengusaha tambang di Kota Pangkal Pinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. 2. MBG selaku pengusaha tambang di Kota Pangkal Pinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. 3. HT alias ASN selaku Direktur Utama CVVIP, perusahaan milik tersangka TN alias AN. 4. MRPT alias RZ selaku Direktur Utama PT Timah Terbuka tahun-tahun 2016 sampai tahun 2021. 5. EE alias EML selaku Direktur Keuangan PT Timah Terbuka tahun-tahun 2017 sampai tahun 2018. 6. Bai selaku mantan Komisaris CVVIP. 7. RI selaku Direktur Utama PT SBS. 8. TN selaku Beneficial Ownership CVVIP dan PT MCN. 9. A selaku Manajer Operasional Tambang CVVIP. 10. TT, tersangka kasus perintangan penyidikan perkara. 11. RL, General Manager PT TIN. 12. SP selaku Direktur Utama PT RBT. 13. RA selaku Direktur Pengembangan Usaha PT RBT. 14. ALW selaku Direktur Operasional tahun 2017, 2018, 2021 dan Direktur Pengembangan Usaha tahun 2019 SD 2020 PT Timah Terbuka. 15. Helena Lim selaku Manajer PT QSE. 16. Harvey Moise perpanjangan tangan PT RBT. Sekian informasi yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Nantikan informasi menarik lainnya dari channel Artatama TV. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai berjumpa di video berikutnya. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe.